wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari ke-12 daripada bulan Juni, sehingga sudah hampir atau sudah 100 hari masa COVID-19 diyakini oleh orang Indonesia telah berjangkit ke Indonesia, yakni sejak 3 bulan Maret sampai hari ini 100 hari, dan kita telah mengambil sikap dan pendirian menutup kampus kita, mungkin ya kurang lebih sepanjang hari itu. Saudara-saudara, dalam diskusi yang diselenggarakan setiap petang, Syekh dan para sahabat menelaah mengikuti perjalanan penanggulangan wabah ini di seluruh Pulau Jawa, khususnya dari Banten sampai Jawa Timur, diikuti oleh Syekh dan sahabat-sahabat secara serius. Apa yang telah dilakukan di seluruh Pulau Jawa ini, ketetapan pemerintah yang dinamakan PSBB telah dijalankan, dan berbagai macam yang terjadi semasa PSBB juga kita bisa saksikan, baik di media massa maupun di media elektronik dan lain-lain. Dan di kampus kita sendiri, kita telah menjaga bersama-sama, menjaga daripada adanya wabah itu supaya tidak menghalang atau menimpa pada diri kita dengan kegiatan yang berbagai macam, mengikuti aturan-aturan, protokol-protokol, baik aturan ilahi, protokol yang dibuat manusia lokal maupun internasional, secara disiplin kita lakukan. Alhamdulillah, natijah daripada itu kita dalam kondisi baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian bersamaan dengan itu, ekonomi yang kita putar atau roda ekonomi yang kita gerakkan, 1 inci pun tidak berhenti. Artinya gerakan ekonomi berjalan dengan sangat lancar dan menjaga penyebaran daripada wabah juga bisa kita lakukan dengan sangat baik menurut ukuran-ukuran dan norma-norma yang ditetapkan baik oleh negara Indonesia maupun oleh aturan-aturan internasional kita ikuti. Ini menandakan bahwa dalam menyelesaikan problem yang besar, sedapat mungkin
kita tangani simultan. Kita tangani secara komprehensif. Nah, apa yang kita lakukan ini adalah penanganan secara simultan. Wabah kita tanggulangi, ekonomi kita tidak diamkan rodanya. Wabah kita cegah, ekonomi kita gerakkan rodanya. Sehingga tidak ada penyesalan, kanan kiri terus berjalan. Roda menjaga penyebaran COVID-19, alhamdulillah, dan roda pergerakan ekonomi, alhamdulillah, dan roda perjalanan pembangunan baik infrastruktur dan lain-lain berjalan dengan baik. Roda perjalanan menata kesehatan juga berjalan dengan baik. Inilah sebuah kerja simultan. Kita tidak mendahulukan mana dan mana. Semuanya kita jalankan seperti biasa dalam kondisi yang tetap penuh waspada. COVID kita hadapi dengan penuh waspada. Ekonomi kita jalankan dengan penuh waspada. Sehingga tidak ada yang namanya karena COVID ekonomi kita jatuh. Karena COVID, gerakan-gerakan pembangunan berhenti, tidak ada di kamus kita itu. Di kamus kampus Az-Zaitun, hal itu tidak terjadi. Ini harus disyukuri. Karena memang kita punya prinsip, indal imtihan, yukramul mar'u au yuhan. Tatkala ada ujian, manusia kelihatan siapa belang dan siapa utuh. Yang belang ketahuan belangnya, yang utuh ketahuan utuhnya. Ini memang selalu ada di dunia itu. Dan penanggulangan yang komprehensif itu diperlukan akal budi. Akal budi atau budi pekerti atau khuluq atau suluk. Nah, ini perlunya kemampuan kita menyerap, melaksanakan akal budi dan juga suluk atau budi pekerti. Kalau budi pekerti kita pilah-pilah, budi tersendiri, pekerti tersendiri, maka yang budi itu menandakan positif, pekerti itu menandakan negatif. Maka kita harus gabungkan budi pekerti. Kita menangani semua ini dengan budi pekerti, dengan khuluq, dengan keyakinan. Maka keyakinan kita, Tuhan Yang Maha Esa pasti akan memberikan pertolongan dengan kemampuan manusia yang punya keadilan dan punya peradaban yang tinggi. Maka keadilan manusia tetap harus dijalankan. Manusia yang adil dan manusia yang punya peradaban. Manusia yang punya peradaban adalah manusia yang mengerahkan budi pekertinya, mengerahkan akal budinya untuk menempuh keyakinannya bahwa yang dihadapi akan bisa diselesaikan dengan baik. Maka semua yang lain-lain itu mengikuti pengobatan, mengikuti kesehatan, mengikuti tatkala manusia yang berkemanusiaan adil dan punya peradaban, beradab, ini benar-benar masuk dalam pribadi kita. Kita memiliki pribadi itu semestinya. Inilah banyak dilupakan di dalam menanggulangi wabah seperti ini. Wabah seperti ini didiskusikan panjang lebar sambil melupakan jati diri bangsa. Jati diri bangsa adalah nilai-nilai dasar yang 5 itu. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, banyak bangsa kita, banyak pemimpin-pemimpin negara, dan banyak orang-orang yang duduk di pemerintahan melupakan nilai-nilai dasar itu. Yang dikedepankan adalah pandangan-pandangan yang sangat jauh daripada rel 5 dasar negara yang dibuat itu. Sehingga tatkala menghadapi segala macam
merupakan kekalutan, ketidakmampuan, penyerahan, frustrasi, baik yang dipimpin maupun yang memimpin. Saudara-saudara, miniatur Indonesia ada di kampus Az-Zaitun yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai dasar negaranya. Ketuhanan dipegang teguh. Tuhan Maha segalanya. Kemanusiaan dibawa kepada sikap yang adil dan terus meningkatkan peradaban. Baru persatuan kita bisa melihat dengan gamblang bagaimana persatuan kita menghadapi ini. Kita merubah makan dari makanan yang tidak terlalu mengandung asupan yang baik. Kita rubah. Dengan persatuan kita bisa melaksanakan itu. Kemudian kita kedepankan hikmah kebijaksanaan. Kita ulurkan keadilan sosial ini. Kita memang dalam lingkup kecil. Kalau dalam lingkup kecil ini kita tidak mampu, jangan berbicara lingkup besar. Lingkup kecil kita hadapi. Mewujudkan satu keadilan sosial. Bagi yang kerja, tetap mendapatkan hasil kerjanya. Yang kurang pekerjaan, kita tambah. Tidak ada sistem pemutusan hubungan kerja. Malah kita sambungkan hubungan kerja semampunya fisik kita yang sudah dibekali dengan bekal-bekal input atau asupan yang sehat. Kita berusaha memberikan asupan yang sehat pada jumlah penghuni kampus Az-Zaitun ini dengan sedaya upaya. Siapa yang banyak makan sayur, siapa yang banyak makan buah, siapa yang mau makan ikan, siapa yang mau makan gandum utuh, sehat. 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 Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Merdeka.